Tes.
Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan Ekaristi Pekan Paskah kelima dengan menyanyikan lagu pembuka. Kristus
Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini yang dimohon oleh Dr. Suwani dengan intensi mendoakan Antonius Hendro Buntoro yang dipanggil Tuhan 33 tahun yang lalu. Semoga berkat belas kasih kerahiman Tuhan, saudara kita ini berbahagia di surga dan dapat menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Pada hari Minggu Paskah yang kelima ini, kita diundang untuk bersyukur betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan mengundang kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hukum yang terutama bukanlah hukum yang membuat orang semakin menderita, tetapi hukum cinta kasih yang membuat orang semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus sendiri. Maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membarui langit dan bumi dengan cinta kasih ilahi. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid-Mu saling menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul,
lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, raptap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu sempat populer sebuah series yang judulnya Layangan Putus. Ada yang menonton? Tidak, saya juga tidak. Saya hanya nonton penggalan-penggalannya di TikTok, di IG dan sebagainya. Tetapi kurang lebih menggambarkan bagaimana pada zaman ini semakin banyak kasus-kasus perselingkuhan di dalam keluarga. Bahkan hari-hari ini juga sempat viral ada seorang polwan yang menulis bagaimana dia dikhianati oleh suaminya yang baru menikahinya beberapa bulan di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pengkhianatan, dikhianati itu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi kalau itu terjadi di dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini jelas menunjukkan bagaimana sikap Yesus terhadap pengkhianatan. Dengan sangat baik tadi diceritakan di dalam bacaan Injil dengan pengantar yang bagus. Dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, kita tahu ada kisah sebelum bacaan Injil ini. Bagaimana Yesus memberikan roti, mengulurkan kepada Yudas sebagai tanda bahwa Yesus meski tahu Yudas akan mengkhianatinya, Yesus tetap mencintainya. Tetapi apa yang dipilih oleh Yudas? Dia meninggalkan tempat itu. Yudas memilih dengan bebas, dikuasai oleh kuasa kejahatan. Pengkhianatan terjadi ketika orang membiarkan dirinya dikuasai oleh kuasa jahat, membiarkan dirinya dikuasai oleh kemanusiaannya. Ketika orang membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan-keinginan daging,
keinginan-keinginan duniawi. Tetapi Yesus tetap mengasihinya hingga akhir. Dan Yesus meletakkan sebuah dasar yang kuat sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Hendaklah kamu saling mengasihi. Yesus mengatakan, aku sudah lebih dahulu mengasihimu, seperti Bapa mengasihi kamu. Meskipun berulang kali orang-orang manusia jatuh ke dalam dosa, orang-orang yang dicintainya, Allah tetap mengasihi kita. Maka dalam peristiwa ini kita menemukan satu kalimat kunci. Apa batasan mencintai itu menurut perspektif Kristiani? Batasan mencintai itu adalah mencintai tanpa batas. Batasan mencintai itu adalah mencintai tanpa batas. Tentu tidak mudah. Mari kita lihat sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Apa dasar kita mengasihi? Ada orang yang mengatakan, aku mengasihimu karena kamu mengasihiku. Itu berarti kasihnya bersyarat. Kalau kamu tidak mengasihiku, aku tidak akan mengasihimu. Kalau kamu tidak mencintaiku lagi, aku juga tidak akan mencintaimu lagi. Maka cintanya masih terbatas. Atau ada yang mengatakan, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Maka cinta pun itu masih bersyarat. Kalau tidak membutuhkan lagi, maka tidak cinta lagi. Maka Yesus meletakkan dasar, aku mencintaimu karena aku sungguh mencintaimu. Yesus tidak mempersoalkan kamu mencintaiku lagi atau tidak, tetapi aku tetap mencintai. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana Yesus menghadapi sebuah pengkhianatan cinta menjadi teladan contoh bagi kita. Tidak mudah, ya, tentu saja tidak mudah. Maka Yesus selalu mengatakan, rahmatku cukup bagimu. Kadang orang mengatakan ketika menghadapi pengkhianatan, rasanya kok berat, rasanya tidak mampu. Tuhan, kok beban yang kau berikan kepadaku kok kelewat berat. Maka sebagai orang beriman tidak mengatakan, Tuhan ambillah beban ini daripadaku. Tidak. Tetapi sebagai orang beriman mengatakan, Tuhan, beban pengkhianatan itu tidak mudah, tidak ringan, berat. Tetapi aku tidak memohon engkau mengambilnya, tetapi semoga engkau memberi aku bahu yang kuat untuk memikul beban itu. Bukan supaya godaan, beban, kesulitan, kesedihan itu diambil, tetapi Tuhan, berilah aku bahu yang kuat supaya aku bisa menanggung kesulitan, menanggung penderitaan, dan menanggung pengkhianatan. Itulah puncak dari cinta. Ketika tetap berani mencinta meskipun pengkhianatan terjadi. Mungkin di antara kita juga mengalami. Kita sudah memberikan banyak hal, tetapi kita tidak mendapat balasan. Tetapi sekali lagi, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka mohonkanlah rahmat, supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk itu. Seperti janji dalam penglihatan kepada Yohanes dalam bacaan pertama, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Tuhan akan memberikan Yerusalem yang baru, yang penuh sukacita bagi orang
yang tetap setia, mencintai, dan mengasihi. Karena sesungguhnya dalam Injil Yohanes, surat Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Maka kalau kita mengasihi, sebenarnya Allah tinggal di dalam hidup kita. Tetapi kalau cinta kita masih terbatas, maka sesungguhnya sejauh mana aku mengimani Allah sebagai kasih itu sendiri. Maka ingatlah, batasan mencintai adalah mencintai tanpa batas. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi pelbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berada di ambang perpecahan karena ketidaksetiaan, karena pengingkaran terhadap janji perkawinan. Allah yang Maha Kasih, bukalah hati keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah. Semoga Engkau hadir membuka hati mereka untuk kembali menemukan akar-akar cinta yang mereka satukan selama ini. Dan semoga pengampunan dan cinta kasih menjadi kekuatan bagi keluarga ini untuk kembali bersatu. Marilah kita mohon. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, Padamu-lah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan perantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ialah Yesus Kristus Tuhan kami.
milikmu jua. Bagi Tuhan kami bersembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Saling makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, Uskup Emeritus kami Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Antonius Hendro Buntoro yang telah Engkau panggil 33 tahun yang lalu ke hadirat. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi Misa Pekan Paskah ke-6. Hari Sabtu, tanggal 21 Mei pukul 6 sore. Tata laksana dan kor dari Wanita Katolik RI DPC San Frades. Organis Yuli Wijaya. Lektor Brigita Sayekti. Pemazmur Imelda Samosir. Hari Minggu, tanggal 22 Mei pukul 7 pagi. Tata laksana dan kor dari lingkungan Fransiskus Saverius dan Teresia. Organis Marisa. Lektor Andreas Video. Pemazmur Renner Wira. 2. Petugas liturgi Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan, tanggal 26 Mei pukul 7 pagi. Tata laksana dan kor dari lingkungan Agustinus dan Yakobus. Organis Civita Dei. Lektor MB Yuniarti. Pemazmur Gracianus Sekundatmo. 3. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edi Saputra Hutauruk, putra dari P. Hutauruk dan Marta Nursia Aritonang, dari lingkungan Santo Paulus, Paroki Santo Stefanus, Talang Betutu, Palembang, dengan Kristina Herliani, putri dari Aloysius Suwarsito dan Makaria Fomiasi, warga lingkungan Santo Andreas. Rencana perkawinan tanggal 22 Mei 2022 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei dengan agenda rekoleksi pasutri tanggal 22 Mei pukul 4 sore dan Misa penyegaran janji perkawinan Sabtu tanggal 28 Mei pukul 6 sore. Untuk pendaftaran dan informasi silakan menghubungi Bapak Michael dan Bapak Priyo. 5. Jadwal baptisan kanak-kanak. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pukul 4 sore di Balai Paroki. Penerimaan sakramen dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 5 sore di gereja. Formulir pendaftaran silakan menghubungi Fidelia. 6. Di bulan Juni akan kita mulai pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Yang bisa mengikuti pelajaran adalah yang telah berusia 14 tahun ke atas atau pada saat belajar sedang duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Formulir pendaftaran silakan menghubungi Fidelia. 7. TK, SD, dan SMP Saverius 3 Palembang dengan status akreditasi unggul membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua. Informasi lebih lanjut untuk mendapatkan potongan biaya menarik, silakan mengunjungi kantor sekolah pada jam kerja pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 sore. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda
semua dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Secara khusus terima kasih pula untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, mesdinar, tata laksana, kur, organis, dirigen, multimedia, dan semua saja dengan caranya masing-masing ikut serta berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya, agar hukum kasih betul-betul hidup di dalam diri kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.